ada juga nih penulisan yang sifatnya lebih sederhana lagi dan dia bisa monetize dari situ. Oke. Nah, akhirnya muncul lah di benak gue pribadi, oh ternyata ada nih yang namanya blogging gitu. Oke, pas gue lihat, wah blogging kayaknya seru juga nih. Udah akhirnya coba ngulik-ngulik. Ya udah akhirnya tahu lah gitu gimana caranya media-media itu bisa monetize hanya bermodalkan website aja gitu. Ya, kalau dari teknisnya kan SEO tuh kayak apa ya, maksudnya kayak artikel yang ya kita generate di ini ya di satu blog, dan makanya artikel itu memuat kata kunci yang memang lagi ngetrend di zaman sekarang. Nah, jadi kata kunci ini kalau misalnya dari cara pengulangan kata kuncinya itu sesuai dengan standar SEO, kalau di WordPress itu ada namanya Yoast. Karena gue akademisi, gue quality. Nah, jadi gue pribadi gue ada ini juga kan, gue ada blog juga zrday.site. Jadi bisa dicek karena emang gue yang sifatnya akademis. Ya gue satu hari cukup generate satu artikel. Jadi yang gue juga emang nggak terlalu ngincar traffic dalam waktu deket juga, karena emang gue pengen ya udah ke indeks dulu, nanti relevansinya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Yang penting satu hari minimal satu. Nah tapi kalau misalnya yang mau monetize dalam waktu dekat, ya quantity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu, podcast yang bahas soal bisnis, keuangan, dan hal-hal bermanfaat lainnya. Dan di topik kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat, khususnya buat kalian yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan, susah mendapatkan penghasilan, dan mungkin yang sekarang lagi ramai lagi pada di PHK, dan teman-teman pengen mencari bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan, khususnya di dunia kepenulisan. Ini pas banget, kita akan podcast bareng co-founder dari Viseo, Bang Ice Ahmad Zarkan. Bang Zarkan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Sibuk apa aja sekarang, Bang? Ya, kalau sibuk sih sekarang sambil kuliah juga, lagi ngambil S3, terus sambil lagi ngebedah-bedah Visio inilah lagi Visio, ini. Yang kita proses mau launching mungkin dalam waktu dekat ini insyaallah. Oke, siap. Bang, boleh ceritain nggak kenapa apa itu Visio dan kenapa kemudian menghadirkan itu? Oke, jadi basicnya sebenarnya kan kalau gue pribadi emang senang nulis. Nah, tapi ya dulu kayak senangnya nulis di dunia akademis gitu. Nah, cuma pas kita ngelihat fenomena sekarang, oh ternyata ada juga nih penulisan yang sifatnya lebih sederhana lagi dan dia bisa monetize dari situ. Nah, akhirnya muncul lah di benak gue pribadi, oh ternyata ada nih yang namanya blogging gitu. Oke, pas gue lihat, wah blogging kayaknya seru juga nih. Udah akhirnya coba ngulik-ngulik. Ya udah akhirnya tahu lah gitu gimana caranya media-media itu bisa monetize hanya bermodalkan website aja gitu. Yang artinya kan ya udah mereka harus rajin-rajin nulis artikel, yang mana artikelnya yang sesuai dengan trending yang ada di Google. Terus ya SEO-nya kuat, traffic-nya bisa besar, dan akhirnya mereka bisa monetize. Nah, cuma kan kalau kita ngelihat dari prosesnya, ya lu juga ini kan pernah jadi blogger juga. Berapa menit untuk generate satu artikel? Kalau dulu nggak ada AI ya, iya. Kan mungkin bisa seharian ya. Seharian satu artikel yang pilar atau yang ini yang pilar yang langsung panjang itu. Yang 3.000 kata ya? Iya. Itu bisa seharian. Iya. Nah, kalau yang 500 katanya berapa? Mungkin 2 sampai 2 jam lah ya. 2 jam sampai 3 jam. Karena kan butuh mikir dulu, butuh nyari keywordnya dulu, nyari datanya dulu, nyari backlink dulu. Nah, ya itu makanya dari situ sebenarnya monetize-nya tuh cukup besar potensinya. Cuma karena prosesnya yang lama dibandingkan dengan ya kita ngonten di YouTube atau TikTok. Ya kan prosesnya juga lebih lebih cepat lah kalau bisa lewatin sosial media. Nah, cuma kalau di blogging proses untuk mikirnya itu yang lama, karena kan kita harus nulis kata-katanya harus kayak gimana nih. Terus kata-kata apa yang lagi dicari sama masyarakat, sama netizen. Nah, ya udah akhirnya situlah muncul Visio, di mana semua proses yang lama tadi, yang tadi lu bilang sampai seharian, terus kalau artikel yang pendek itu bisa sampai 1 atau 2 jam, bahkan ya gue pribadi pernah sampai 4 jam cuma buat mikir doang. Nah, ya udah dari situ kita
hadirkan satu apa ya kayak tools ya kalau kita bilangnya, jadi satu alat yang dimana ya alat ini dibantu sama AI, jadi seluruh proses penulisan ya itu semua dibantu sama AI. Bahkan ya kalau misalnya lu nggak ada bakat menulis pun lu bisa dibantu juga sama AI, karena nanti AI akan generate keywordnya juga. AI juga yang akan nentuin keyword mana nih yang lagi dicari sama Google Trend, itu nanti akan dibantu juga sama AI. Oke, berarti kan bermula dari keresahan lu ya waktu Iya, itu merasakan kalau buat artikel itu cukup lama, makan waktu. makan waktu. Apalagi ya gue sebagai blogger juga itu merasakan selain memang makan waktu secara kepenulisan juga makan waktu untuk cari mood, ya kan, untuk Betul. mendapatkan mood untuk menulis. Ini kayak semua orang di industri kreatif seperti itu ya, baik untuk desain, video editing dan kawan-kawannya susah untuk mendapatkan moodnya, sehingga untuk mempercepat itu akhirnya lahirlah AI ini Visio. Iya, Seperti jadi itu ya. Visio ini kan sebenarnya Victory SEO. Victory. Jadi Victory. Jadi Victory. apa Victory itu kan ya sebuah pencapaian yang Ya. besar lah gitu. Makanya ya kita menghadirkan ada sebuah sebuah pencapaian yang bisa kita capai sama-sama, yang artinya semua orang bisa nulis, semua orang bisa generate artikel yang SEO friendly. Oke, mungkin bisa jelaskan sedikit Bang terkait dengan SEO itu seperti apa sih maksudnya? Ya, kalau dari teknisnya kan SEO tuh kayak apa ya, maksudnya kayak artikel yang ya kita generate di ini ya di satu blog, dan makanya artikel itu memuat kata kunci yang memang lagi ngetrend di zaman sekarang. Nah, jadi kata kunci ini kalau misalnya dari cara pengulangan kata kuncinya itu sesuai dengan standar SEO, kalau di WordPress itu ada namanya Yoast, terus kalau di platform lain ada, gue agak lupa namanya, ntar gue coba gue coba kasih ke lu juga. Nah, ya intinya sih artikel yang ada standarnya lah gitu. Misalnya kayak contoh satu paragraf cuma 3 baris, terus setiap artikel harus ada backlinknya, terus pengulangan kata kunci itu ada standarnya, harus berapa kali pengulangan kata kunci, dan di setiap artikel itu ada heading, subheading, terus ada list-listnya kayak gitu. Makanya kan kalau misalnya lu ngelihat artikel pasti ada 5 sebab lu dijauhin sama pacar lu, 5 sebab istri nggak mau makan di rumah. Nah itu kan yang dicari biasanya sama mesin pencariannya si Google ini. Kayak gitu. Oke, berarti membuat artikel yang terstandarisasi Google ya? Ya. Ya, supaya bisa terindeks Google. Gitu terindeks ya? sama Google. Oke. Nah, menurut lu kenapa penting untuk terindeks Google, Bang? Karena gini, untuk mencapai monetize, berarti kan trafficnya harus besar dulu. Artinya harus dinotis dulu sama Google. Karena kan duitnya juga dari Google toh. Ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan monetisasi melalui website, maka hal yang harus pertama dilalui yaitu terindeks dulu sama Google. Yang artinya Google ngelihat, oh website ini aktif, website ini rajin nulis, dan website ini membahas tulisan-tulisan yang sedang dicari sama Google, sama audiensnya Google, kayak gitu. Oke, berarti karena audiens ya memang pembaca artikel kan memang di Google ya kebanyakan ya, orang searching on Google, sehingga ya kita harus mau nggak mau mengikuti bagaimana kemudian artikel yang ya memang di terstandarisasi Google gitu ya. Oke. Nah, tetapi kan seiring waktu memang SEO punya algoritma. Betul. Ya kan, dia akan selalu berkembang. How Visio solve that? Oke, pertanyaan menarik. Jadi kalau dari algoritma, makanya di Visio kita ada salah satu fiturnya untuk ini ya, namanya NLP. Singkatannya mungkin bisa di searching di Google. Nah, jadi yang NLP ini ya kita memastikan kalau keyword yang di generate oleh artikel yang nanti kita buat melalui software kita itu memang keyword-keyword yang sesuai dengan algoritmanya Google saat ini. Jadi sesuai dengan tren yang ada di Google dan sesuai dengan apa yang dicari sama audiens kita. Gitu. Jadi contoh misalnya lu ngebahas tentang apa ya contohnya ya? Lu ngebahas tentang Ramadan. Nah, ketika lu masukin kata kunci Ramadan, lu aktifin NLP-nya, nanti itu akan keluar kata kunci yang relevan dengan trending saat ini.
yang Oh, berkaitan gitu. dengan Ramadan. Oh, berarti NLP ini kurang lebih kalau salah kepanjangan Natural Language Processing, Nah, iya benar. ya kan? Itu adalah salah satu metode AI juga, machine learning lah. Iya. Machine learning untuk kemudian memastikan ada relevansi, ya kan Mm-mm. ya, dari artikel yang mau kita generate, Betul. gitu ya. Artinya jangan sampai kita mau buat artikel ternyata ini udah nggak make sense lagi untuk di publish di zaman sekarang, gitu ya. Betul. Oke. Tadi berarti ada teknologi itu ya Ada yang teknologi itu ya. di cover oleh Visio. Oke. Nah, menarik. Tapi bicara soal AI, ya, ini kan basisnya AI ya. Basisnya AI. Kita akan selalu berhadapan dengan bahasa bahwa artikel ini generate AI. Dalam artian bahasa manusia dengan bahasa AI seringkali terdikotomi, ya kan? Maksudnya Oke. ini mah bahasanya AI, ini mah bahasa manusia. Ini biasanya orang bisa mengklasifikasikan seperti itu karena jelas banget kalimat-kalimatnya, mana kalimat dibuat manusia, mana kalimat yang dibuat AI. Sejelas itu biasanya gitu. Oke. Nah, bagaimana lagi-lagi Visual Soft That? Oke, kalau dari bahasanya yang artinya kan ini kan masalah humanizing ya. Nah, kalau dari Visio memang udah ada ininya, udah ada auto humanizingnya. Jadi artikel yang di generate itu udah free dari copyright, udah free dari ya kalau AI detection pasti, tapi untuk bahasanya bahasa yang masih bisa dicerna oleh manusia, yang artinya nggak kelihatan kalau ini di generate sama robot. Karena Google sendiri juga sekarang udah mengizinkan untuk artikel itu di generate sama AI. Oke. Nanti bisa gue kasih referensinya. Oke, berarti Visio bisa memastikan bahwa meskipun dia generate sama AI, tapi bahasanya tetap manusiawi gitu ya. Bahasanya tetap manusiawi. Oke. Kalau kita coba untuk mengkontekskan bahasa itu dengan bahasa kita, dalam artian masing-masing penulis punya gaya bahasa masing-masing. Iya. Ya kan? Ada yang bahasanya nyeleneh, mungkin ada yang bahasanya suka formal, ada yang bahasanya mungkin lebih gaul dan sebagainya. Nah, apakah Visio bisa melakukan adaptasi terhadap gaya bahasa si penulis atau memang ya udah by default aja sesuai dengan settingan di Visio? Ya, jadi kalau dari settingan bahasanya lu bisa ngatur lu mau bicara sebagai apa? Lu mau bicara sebagai jurnalis? Oke. Lu mau bicara sebagai travel guide atau lu mau bicara sebagai media cetak atau media massa gitu? Itu lu bisa atur bahasa lu. Okay. Jadi misalnya lebih suka pakai bahasa yang ibaratnya bahasa-bahasa yang kayak contohnya Raditya Dika gitu yang bahasanya bahasa-bahasa ya yang ringan lah gitu, yang ringan tapi ngena gitu ke anak-anak muda. Nah, itu juga lu juga bisa atur di Visio nanti. Jadi nanti untuk ininya gaya bahasanya itu nanti bisa diatur dan bahkan sudut pandangnya juga lu bisa atur. Okay. Lu mau pakai sudut pandang orang pertama, lu mau pakai sudut pandang orang kedua atau orang ketiga, itu juga bisa diatur. Oke. Berarti kalau kita bicara soal di gaya bahasa, dia bisa mengikuti gaya bahasa yang sudah kita inginkan ya. Betul. Gitu. Dan sudut pandangnya juga bisa diatur gitu ya. Betul. Nah, terkait dengan perkembangan SEO saat ini, mungkin bisa Bang Zalkan lihat seperti apa untuk saat ini. Oke, kalau perkembangan di 2025, sebenarnya kalau dari segi pencarian untuk hal-hal yang sifatnya edukatif itu masih sangat pesat banget kenaikannya. Okay. Nah, makanya coba aja cek di trends.google.com. Itu lu tinggal cari kata kunci yang pengen lu bahas yang terkait dengan artikel lo. Itu ada ini tuh, bisa kelihatan kata kunci yang lagi berkembang pesat saat ini. Nah, terus yang kedua, kalau untuk SEO sendiri perkembangannya kalau di 2025 ini itu dinamis banget. Jadi bisa aja saat ini, misalnya hari ini lu ada di page pertama nih, lu ada di halaman pertama untuk pencarian Google, tapi bisa jadi ntar malam lu ada di halaman kedua. Karena kompetisinya ini banget sekarang, udah kenceng banget. Tapi no worry, halaman lu akan tetap ke indeks. Gitu. Jadi yang perlu di heads up buat teman-teman yang lagi belajar SEO, traffic bisa didapat, yang penting kita rajin. Karena kompetisi itu besar banget. Tight banget kompetisinya. Nah, terus di samping itu nggak usah takut halaman lu de-index, artinya lepas indeks dari Google, tetap ke indeks, tapi memang kompetisinya aja yang ini, karena algoritmanya ini lagi ini banget nih, 2025 nih lagi agak dinamis banget algoritmanya Google.
Oke, kalau gue punya pertanyaan gini, quantity atau quality? Ini saran atau dari gue pribadi? Dari pribadi aja, Dari gue sepengalaman pribadi. lo. Kalau dari gue pribadi, karena gue akademisi, gue quality. Quality. Jadi gue pribadi gue ada ini juga kan, gue ada blog juga zrday.site. Jadi bisa dicek karena emang gue yang sifatnya akademis. Ya gue satu hari cukup generate satu artikel. Jadi yang gue juga emang nggak terlalu ngincer traffic dalam waktu deket juga, karena emang gue pengen ya udah ke indeks dulu, nanti relevansinya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Yang penting satu hari minimal satu. Nah tapi kalau misalnya yang mau monetize dalam waktu dekat, ya quantity. Satu hari ya let's say 3 atau 4 artikel, yang penting konsisten. Intinya konsisten dan jangan pernah berhenti. Kayak misalnya contoh, satu hari ini lu nulis 10 artikel, besoknya 3 hari lu berhenti. Iya. Nah susah deh tuh. Oke. Iya ya, apalagi kalau ya kan menjaga istiqomah itu nggak mudah ya. Iya, makanya kayak lu berdoa aja kan kudu istiqomah. Iya, itu. Tapi kan kalau kita tadi ya, katakanlah kita mau ngejar monetisasi, ya kan kita pengen kenceng gitu ya, akhirnya kita hajar di quantity. Cuman kan lagi-lagi ya, seringkali quantity ini akan menyebabkan quality menurun. Biasanya, meskipun nggak salah, tapi quality bisa akan menurun. Dan lama-kelamaan itu yang akan kita produksi bukan artikel bermanfaat, tapi artikel spam. Jadi kayak cuman pengulangan aja dari artikel-artikel sebelumnya, atau ya diulang-ulang aja gitu. Nah, bagaimana Bang Zal akan melihat kondisi seperti itu? Oke, menarik. Jadi kalau artikel yang ibaratnya ini ya spam terus diulang-ulang, nah makanya dengan adanya fenomena tersebut, gue melalui Visio ini kita bisa generate satu kali generate itu bisa langsung 3 atau 4 artikel yang berbeda dengan kualitas yang sama. Oke. Yang artinya masalah quantity dan quality itu bisa beriringan dengan adanya Visio ini. Oh gitu. Gitu. Jadi makanya kalau tadi pertanyaan lu bilang quality atau quantity, ya udah kalau sekarang ini kalau misalnya sebelum ada Visio, kalau menurut gua quality dulu. Cuma kalau misalnya ngejar monetisasi, quantity. Cuma dengan adanya Visio itu bisa beriringan. Oke. Oke, artinya quality bisa dapat, quantity pun juga terkejar ya. Kuantitinya kekejar. Karena satu kali kalau yang kita pernah coba ya, kalau misalnya yang benar-benar nggak ada bugs-nya itu satu kali generate itu 3 atau maksimal 4 artikel. Tapi bisa lebih dari itu tergantung tergantung kondisi jaringan pada saat kita lagi running. Gitu. Oke. Sepengalaman lu dalam dunia SEO khususnya ya. Berapa lama artikel kemudian bisa terindeks dengan Google? Oke, kalau artikel terindeks sama Google relatif itu tergantung dari dari gimana dia generate trafficnya. Tapi kalau dengan Visio, kalau gue bisa kalau misalnya gue boleh guarantee 1 bulan mungkin bisa bisa. Why? Kenapa bisa sampai menjamin hal tersebut? Karena ya kita bisa generate yang benar-benar relevan dengan kualitas yang oke, dengan kualitas yang sesuai dengan standar SEO. Karena di situ juga ada pilihannya, standarnya kita bisa pakai standar Yoast. Nah, terus juga NLP yang sesuai dengan pencarian pada saat ini. Jadi ya kalau misalnya selama rajin ya, artinya gue juga heads up juga, gue juga nggak mau terlalu over promise juga dong. Selama kita rajin, at least 1 bulan, misalnya rajin dalam artian 1 hari minimal 1 artikel, website lo udah ke indeks. 1 hari. Oh, websitenya ke indeks. Websitenya ke indeks. Tapi kalau artikel yang ke indeks, nah itu tergantung dari dari trafficnya. Tapi kalau dari pengalaman itu 1 bulan. Oke. Buat saran lu, buat orang-orang kemudian ingin menjalankan SEO, kan ada banyak banget teknis SEO. Dalam artian ada on page, off page, ada technical SEO yang mengubah di sisi websitenya, data ketik dan sebagainya. Apa yang bisa lu sarankan untuk mereka yang mau mulai SEO? Oke, kalau baru mulai banget, sebenarnya pertama banget pelajarin dulu ya pola penulisan dulu deh. Jadi pelajarin dulu yang gampang. Untuk pola penulisannya kayak gimana bisa dilihat di website kita di visio.tech yang nanti kalau hari-hari ini mungkin kayaknya masih belum belum launching, masih on development.
Tapi nanti ketika udah launching nanti akan kita kasih tutorialnya. Terus kedua sama ini ya, kalau dari sisi websitenya ya, kalau masalah cantik atau gimana kan itu ini ya relatif ya. Yang penting websitenya itu gampang gampang di loading. Yang artinya kalau misalnya ketika gua ngebuka website lo itu cepat loadingnya. Dan kalau misalnya yang pakai AdSense, iklannya tolong jangan terlalu banyak. Oke. Kayak misalnya lu buka media tertentu, lu pengen baca beritanya, udah tertarik baca beritanya, cuma keklik, apalagi jari gue gede banget nih. Gue pernah keklik beritanya, keklik iklannya tuh. Akhirnya gue nyasar kemana-mana, dan akhirnya gue malas baca beritanya. Nah itu yang akhirnya bikin traffic lu jadi turun. Makanya AdSense, iklan itu penting, tapi tolong letaknya diatur. Bounce rate tinggi ya kalau gitu ya. Bounce rate-nya tinggi banget. Nah, cara ngaturnya gimana? Ya nanti tutorial banyak lah ya di YouTube ya. Oke. Nah, Bang, tapi menurut lu bagaimana prospek ke depan terkait dengan khususnya dunia blogger ya? Tadi kan Visio kan mau membantu juga para penulis ya supaya bisa memonetisasi tulisannya dalam bentuk tadi blog. Tapi di dunia yang sekarang udah pada nonton video, udah pada nonton YouTube, TikTok, Instagram, short video dan sebagainya. Bagaimana peran blog saat ini menurut lu, Bang? Oke, cukup menarik. Jadi kalau misalnya dilihat dari minat baca, lu bisa tahu sendiri minat baca kita kayak gimana. Jadi biasanya terpancing dengan yang namanya clickbait. Jadi munculkan dulu thumbnail yang men-trigger atau gimana. Tapi kalau saran gue, karena Visio juga bisa generate artikel dengan berbagai bahasa, termasuk ya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau saran gue, kalau misalnya kita ngelihat fenomena saat ini, untuk perkembangan ke depannya coba agak lebih mengglobal. Yang artinya ketika lo membahas sesuatu, lo bahas pakai bahasa Inggris. Walaupun lo nggak bisa bahasa Inggris, udah bisa di-generate sama Visio tanpa ada kecacatan grammar. Oh gitu? Iya. Tanpa ada kecacatan grammar? Iya. Kan seringkali itu kan kalau kita mau generate artikel ya seringkali adalah kita pakai aplikasi tambahan lah kayak Grammarly untuk memastikan bahwa grammar kita pas gitu. Tapi Visio bisa menjamin itu? Bisa. Oke. Ini jadi kita bisa mulai untuk membuat artikel luar negeri ya? Bisa banget. Dan bahkan bukan itu doang, lu juga bisa jualan sebenarnya lewat blog lu. Karena kita ada fitur, misalnya lu ngambil barang nih di salah satu website di luar negeri, misalnya lu ngambil contoh ya, misalnya lu ngambil iPad gitu ya. Jadi lu tinggal ambil linknya, lu generate artikel, terus begitu ada orang yang tertarik, itu lu langsung dapat rupiah dari situ. Affiliate-nya ya. Jadi ada ini affiliate fee-nya. Jadi sambil lu nulis, lu juga bisa jadi affiliate marketing. Oke, berarti dia connect langsung ke sistem affiliate si vendor, katakanlah Amazon gitu ya. Iya. Oh gitu. Bisa connect. Oh, bisa langsung connect gitu ya? Yoi. Oke. Berarti nggak usah ribet-ribet masuk lagi ke Amazon kemudian cari-cari linknya gitu-gitu, nggak usah? Nggak usah. Jadi tinggal cukup lu cari barangnya di mana, lu ambil barangnya tuh, lu ambil link barangnya, masukin di Visio, nanti langsung ke generate. Oke. Ini menarik karena ada banyak banget konten kreator luar negeri, YouTuber luar negeri yang kemudian kalau bahas affiliate marketing pasti bahasnya ya bikin artikelnya, bikin blognya, lakukan review tentang produknya, kemudian masukin link affiliate yang biasa mereka ambil dari Amazon. Karena Amazon emang terkenal juga terkait dengan affiliate service-nya gitu kan ya. Jadi banyak yang benar membuat seperti itu. Tapi kan emang kendalanya kalau kita mau bangun channel luar negeri, channel ya dalam maksudnya adalah blog luar negeri. Itu tadi bahasa kita belum mumpuni. Bahasa Inggris kita belum mumpuni. Takutnya pas mau dibaca malah wah ini apa sih maksudnya nggak ngerti, orang nggak tangkap gitu ya. Tapi Visio bisa nge-solve hal tersebut. Bisa solve hal tersebut. Dan yang selanjutnya adalah kalau kita bicara soal AdSense, biasanya AdSense luar negeri itu jauh lebih mahal ketimbang yang dalam negeri. Betul sekali. Ya kan ya, artinya kalau kita mau ngaktifin blog kita dengan AdSense-nya, berarti kita bisa mendapatkan penghasilan lebih besar ketimbang kita menggunakan artikel bahasa Indonesia. Kan kurang lebih seperti itu ya? Betul sekali. Itu makanya gue bilang AI itu nggak selamanya jadi ancaman buat yang lagi kerja. Jadi AI bisa jadi solusi juga nih buat yang pengangguran atau ya mungkin ya kayak gue pribadi ya yang merasa
pemasukan gue belum sepenuhnya memuaskan, ya jadi pemasukan sampingan. Oke, but SEO is a long game, ya kan? Long game. Iya, sering disebut sebagai long time game lah. Maksudnya nggak kayak praktek marketing yang lain, kayak iklan, ya, kemudian juga kayak mungkin juga live streaming sekarang, gitu ya. Itu kan dia yang sifatnya tuh short game, dalam artian ya udah saat ini gue lakukan, saat ini gue bisa dapat. Gitu, iklan saat ini gue ngiklan, saat ini pun gue bisa merasakan hasilnya. Tapi tidak tentang SEO. SEO seringkali sebagai investasi jangka panjang, ya kan ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, bagaimana kemudian kita bisa yakin bahwa SEO ini menjadi pilihan yang tepat buat, khususnya kalau misalkan gue sebagai pemilik bisnis nih, memastikan bahwa ini tuh pas nih buat gue mengefektifkan atau mengaktifasi bisnis gue dengan SEO. Oke. Sekarang gini, kalau misalnya gue kasih ini yang simple aja ya. Kalau misalnya hal yang singkat, itu apakah kualitasnya sama dengan hal yang kita dapatkan ketika kita menginvestasikan secara jangka panjang? Pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Oke. Nah, terus dari situ juga, oke, mungkin jangka panjang, tapi ibaratnya kayak kita pahit di awal aja nih. Kita investasi di awal, tapi kan ke depannya ya itu kita kayak tinggal metik buahnya aja, gitu loh. Nah, terus kalau misalnya bicara soal AdSense, kan AdSense juga ini ya, ada approvalnya juga ya, dan mungkin butuh waktu yang lama. Nah, gue kasih alternatif, lu bisa pakai ini, Adstera namanya. Adstera? Apa tuh? Adstera.com, lu bisa cek adstera.com. Itu kayak AdSense, dan itu approvalnya cuma 3 menit. Oh iya? Iya. Oh. Dan harganya sih emang lebih murah daripada AdSense, cuma approvalnya cepat. Oh gitu. Jadi lu bisa cek aja tuh adstera.com. Nah itu lu tinggal atur. Gue sehari udah ada iklan masuk ke gue. Oh gitu. Iya. Dan itu nanti sama kayak AdSense sistemnya. Sama kayak AdSense. Klik ada dapat penghasilan. Iya. Oh gitu. Oh. Nah cuma Adstera, lu harus harus hati-hati nih, kan dia kan kadang suka ada ini namanya pilihan adult content. Nah, adult content-nya lu disable, terus di bawahnya kadang dia suka ada ini juga yang ngejebak gitu. Adult content udah lu disable. Terus ada ini lagi, ada pilihan lagi. Gambling, terus investment, crypto apa segala macam. Nah, itu kalau misalnya lu memang pengen disable, lu harus disable di situ. Oke, kalau misalnya yang kita mikirnya ya yang syariah ya, yang pengen jauh dari hal tersebut gitu ya. Iya, menarik. Gue baru tahu nih ada Adstera ya namanya ya. Adstera, ya. Jadi buat alternatif ketimbang AdSense yang mungkin reviewnya lama dan punya kriteria tertentu. Ini buat Adstera nggak ada kriterianya, nggak ada kriteria khusus buat websitenya. Sebenarnya ada, cuma entah kenapa kayak review mereka tuh cepet banget. Gitu. Dan gue pribadi, gue di website gue baru bikin blog gue tuh minggu lalu, maksudnya blog pribadi. Kalau misalnya yang lain kan udah banyak. Kalau blog pribadi gue baru bikin minggu lalu, dan itu 1 hari itu udah ada ads-nya. Berapa artikel udah di-generate? Kalau sebelum ada Visio ya, sebelum Visio jadi itu sekitar berapa ya? Kalau 1 hari itu 1, berarti total baru 10. 10? Iya. Oke. Pas dia ada iklan, dia udah di artikel ke berapa? Udah buat berapa artikel? Begitu nyentuh ke 7 apa 6 gitu loh. Oh gitu. Oh cepet ya? Iya. Oke, berarti nggak usah puluhan apa ratus artikel dulu ya, Bang? Nggak usah. Oke Bang, terakhir closing statement terkait dengan industri yang sedang lu bangun ini, Visio, dan mungkin orang-orang kemudian pengen masuk ke dunia SEO, menjadi blogger, pengen punya penghasilan, apa yang bisa lu sampaikan, Bang? Oke, buat teman-teman, kalau lu suka nulis, kameranya sono ya? Iya. Oke. Nah, buat teman-teman kalau emang ada yang mungkin suka nulis tapi ngerasa nggak punya bakat nulis, terus waktunya habis buat nulis doang, tenang, dari Visio lu bisa Visio bisa mengakomodir kebutuhan lo. Dan di samping itu, kalau misalnya emang lu pengen tulisan lu jadi penghasilan lu pribadi, tenang, Visio juga bisa mengakomodir itu. Tapi ingat catatannya, lu harus rajin. Karena
di dunia ini nggak ada yang gratis. Thank you. Oke, thank you. Bang, by the way, Visio ini belum terupload di Google Play sama ini ya, App Store di website gitu belum terupload ya. Ya, nanti bisa dicek di visio.tech. Oh, udah ada di website Visio.tech. Ya, karena kita kan aplikasinya kita desktop based. Nah, kita baru available di Windows. Kalau untuk iOS Mac OS kita belum available. Gitu, tapi sooner or later emang kita lihat kita lihat perkembangannya dulu kayak gimana. Oke. Teman-teman semua, itu perbincangan kita terkait dengan dunia SEO dan juga dunia AI khususnya ya. Kita akan membahas tentang bagaimana kemudian mengoptimasi AI untuk kebutuhan SEO dan untuk kebutuhan teman-teman semua yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan, sedang di PHK. Tentunya ini ya kita berduka ya, kita berbelasungkawa, tapi juga jangan berhenti sampai situ. Kita masih banyak banget peluang di luar sana yang kita bisa adaptasi, salah satunya dengan menjadi seorang penulis. Kalaupun nggak bisa nulis, Visio bisa membantunya. Dan nanti saya akan taruhkan linknya di deskripsi untuk kemudian teman-teman bisa mengakses fitur-fitur atau tools dari Visio ini. Makasih banyak Bang Zarkan untuk waktunya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye bye. Waalaikumsalam.